was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خلق الجبال الأحوال مختار يا حبيبي Assalamualaikum. Ya, okay. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bi barakati karamah jami' musyayikhina min al-masyriqi wal maghribi kulli syahri wa
شبه ونكشب الخضرة والربان خضر شيخنا المكرم شهد الله مبارك من محمد شيخنا المكرم شام شاهد الله فتاج العارفين وجميع أولياء الله في هذه القرية وفي هذه البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati dan sama-sama kita ikuti bimbingannya guru kita Akhina Al-Kiram Ustaz Haji Saiful Bahri, semoga senantiasa sehat, semoga senantiasa dalam keadaan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para pengurus DKM Masjid Al-Gumamah, semoga senantiasa dalam keadaan memberikan bimbingan, memberikan pelayanan yang maksimal kepada umat, khusus jamaah salat di dalam lingkungan Gang Halimah ini. Para jamaah sekalian, para bapak, para saudara-saudara, para tokoh masyarakat, juga para ibu, semoga senantiasa dalam keadaan selalu istiqomah di dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan berikan tema dalam kajian kita pagi hari ini adalah membangun peradaban dengan meneladani insan kamil. Seperti yang sering terungkap di dalam sejarah sirah nabawiyah, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang paling awal, yang misi yang beliau emban adalah di qaryah beliau, di mana tempat beliau lahir, hidup, remaja, pemuda, sampai kepada usia beliau dewasa di lingkungan Makkah. Kabilahnya Bani Quraisy, Bani Hashim, suku Quraisy, terus kepada semua orang-orang di lingkungan Makkah. Beliau menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ternyata ada dampaknya. Ketika menegakkan kalimat tauhid kepada lingkungan sekitar, ternyata di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sesuatu yang disembah, tiada yang diinginkan, tiada yang didambakan, tidak ada yang dicita-citakan illallah, kecuali Allah. Maka timbul di dalam diri mereka para penganut kalimat tauhid itu adalah jiwa merdeka, ya, jiwa merdeka, bebas, independence, bahasanya begitu. Mereka tidak ingin ada pihak lain mengkooptasi keyakinan mereka.
Nah, itu yang dialami oleh para sahabat penganut atau mereka-mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain semangat jiwa merdeka, ada sikap egalitarianisme dari kata egaliter. Ya, egaliter itu dari bahasa Perancis egal yang berarti adalah sama. Bahasa Inggrisnya adalah equal. Equal ya. Tulisannya EQUAL. Equal. Artinya sama. Adalah kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan sama pada dimensi agama, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Dalam pengertian doktrin egalitas ini mempertahankan bahwa pada hakikatnya semua orang, semua manusia adalah sama dalam status nilai atau moral secara fundamental. Sebagian besar pengertian ini merupakan respon terhadap pelanggaran pembangunan statis dan memiliki dua definisi yang berbeda dalam bahasa Inggris modern dan dapat didefinisikan secara baik sebagai doktrin politik yang menyatakan bahwa semua orang harus diperlakukan secara setara dan memiliki hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan sipil yang sama. Jadi memang dalam prakteknya pada saat itu orang-orang Arab yang memiliki kabilah-kabilah besar seperti dalam suku Quraisy ada Bani Hashim, ada Bani Manaf dan lain-lain, yang mereka para ketua sukunya itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di antara orang-orang di sekitaran kota Mekah. Jadi mereka yang memiliki harta lebih itu luar biasa berkuasanya. Mungkin saat itu merupakan contoh kecil di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu kapitalisme luar biasa. Kapitalisme itu adalah isme pemahaman orang yang memiliki kapital, memiliki modal besar. Orang yang memiliki modal besar bisa menguasai semua lini kehidupan. Ya. Seperti kita ketahui bahwa 5% penduduk Indonesia menguasai hampir 80% kekayaan di negeri kita. Karena mereka memiliki kapital, mereka memiliki modal. Para pemodal itulah kemudian yang bisa mempengaruhi sikap-sikap politik para politikus di Indonesia hari ini. Zaman tahun 80-an, para politikus menguasai mereka, tapi sekarang terbalik. Para kaum kapitalis menguasai para politikus. Apa sebab? Karena politikus itu untuk bisa mencapai kedudukannya, menduduki kursi hari ini, dia perlu kapital, perlu modal. Modal untuk kampanye, modal untuk membeli suara, dan lain-lain. Nah itu ya. Jadi sesungguhnya yang bergerak di balik para politikus itu ya para kapitalis. Justru malah sekarang para pemilik modal itu malah menjadi politikus juga sebagian, itu ya. Nah, itu. Nah, zaman Rasulullah Muhammad SAW ditumbuhkan sikap egalitarianisme. Egaliter, saya sama. Nggak ada anggah ungguh dalam artian kita yang memiliki posisi tidak memiliki apa-apa menjadi budak. Ya, nah, zaman itu akhirnya agama Islam, agama Tauhid ini banyak disukai oleh orang lemah memang. Itu. Sehingga kemudian disinyalir bahwa penganut agama Islam di kota saat itu adalah kaum lemah. Tapi itu terbantahkan karena salah seorang kaya di Mekah namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang paling cepat untuk bisa mempercayai Rasulullah Muhammad SAW, menerima
dakwah la ilaha illallah. Ini kesamaan nilai, egalitarianisme. Selanjutnya adalah keadilan hukum. Ya, di dalam Islam terutama ketika kalimat tauhid ini masuk kepada setelah orang-orang Mekah menyebar ke Madinah, menyebar ke Yasrib, maka kemudian timbul keadilan hukum karena masyarakat di saat itu membutuhkan keadilan hukum ini, ya. Lalu ada kesejahteraan sosial. Dampak tauhid kalimat la ilaha illallah menumbuhkan kesejahteraan sosial, terutama adalah pada kewajiban untuk menunaikan zakat. Ya, zakat diwajibkan, kemudian untuk sedekah, infak itu sifatnya voluntary, sukarela, sementara yang wajib hanya 2,5% dari jumlah yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki atau mencapai nisab dan haul. Itu, ya. Nah, ini kemudian hasil dari pengumpulan zakat itu didistribusikan, disalurkan kepada orang-orang miskin yang kemudian menghasilkan orang-orang miskin juga mampu menerima harta dari mereka yang memiliki kekayaan besar sehingga mereka pun menjadi sejahtera. Lalu kemudian martabat Islam itu meninggi, ya. Martabat Islam tinggi di antara agama-agama yang lain. Ini yang dibawa oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sementara itu dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang dipeluk oleh sahabat-sahabat Nabi, ada di antara sahabat Nabi yang mereka adalah 10 orang pertama yang bahkan mereka dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Siapa mereka? Ya, mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi, ya, al-ashrul mubashshirah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, lagi ngadat nih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kemudian Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Said bin Abi Waqqas, ya, lalu Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu, ya, ini sahabat utama yang dijamin masuk surga. Di antara para sahabat yang tidak tercatat di sini ada nama wanita. Nah, wanitanya itu tentunya adalah istri daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya. Ini 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti belakangan kita pahami di dalam sejarah ada orang yang berseberangan di antara 10 sahabat Nabi ini karena situasi politik, ya. Seperti Sayyidina Talha dengan Sayyidina Ali nanti berseberangan posisinya pada saat perang Siffin. Perang Jamal. Pada saat perang Jamal. Nah, 10 sahabat Nabi ini
adalah orang pertama yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dan sangat memahami apa yang beliau sampaikan. Karena beliau-beliau ini adalah mereka-mereka yang dekat sekali dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mereka sangat mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintai mereka. Sehingga ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, ya, an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi walidihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tak beriman seseorang di antaramu hingga aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Nah, ini luar biasa, ya. Maka Rasulullah Muhammad SAW begitu mencintai mereka dan mereka pun mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di antara apa yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk saling mencinta di antara para sahabat adalah bahwa beliau Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan satu kalimat ini kepada umatnya. Apa kalimatnya? Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Belum keluar. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah mencintai kalian dan niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kata kuncinya ada 4, Pak. Kata kuncinya adalah in kuntum tuhibbunallah. Pertama adalah tuhibbunallah, mencintai Allah. Yang kedua, setelah ada keinginan untuk mencintai Allah, prakteknya apa? Prakteknya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Nah, ini kata kuncinya 4, Pak. Tuhibbunallah, ittiba kepada Rasulullah, maka dampaknya adalah dicintai oleh Allah, ya, mencintai Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mencintai Allah. Nah, ini kata kuncinya. Maka yang paling urgent di sini adalah ittiba kepada Rasulullah. Nah, para sahabat itu sangat senang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW sampai semua praktek kehidupannya ditiru. Ditiru oleh para sahabat. Rasulullah SAW mempraktekkan banyak hal. Mereka semua berusaha meniru, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seyogianya kita pun demikian, Pak. Ya, kita pun demikian. Meniru, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam diri Rasulullah SAW itu ada sesuatu yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani terus menerus, ya. Kita semua sebagaimana kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci menurunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sesuatu yang sangat suci, gitu ya.
menurunkan kepada beliau yang sangat suci, yaitu Al-Qur'an. Ya. Dan Al-Qur'an ini ya, disampaikan oleh Allah melalui Malakul Jibril kepada Rasulullah, kepada utusannya. Dan dalam jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada Al-Quran. Karena Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah pada saat itu bukan Al-Quran yang dalam bentuk mushaf seperti yang kita pegang hari ini. Tapi hakikatul Quran yang disampaikan ke dalam kolbunya Rasulullah. Permasalahan utamanya adalah apakah kita mampu meniru Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima limpahan tanggung jawab untuk mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang biasa tidak akan mampu karena Rasulullah adalah orang yang terpilih ya. Beliau al-akhyar, ya. Mereka terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kolbunya sudah bersih. Bahkan kita pahami sejak beliau usia 9 tahun, kolbunya sudah dibedah oleh Malakul Jibril di Bani Sa'id ya. Ketika beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah gitu di Taif gitu ya. Maka kalau kita wah ini bebannya luar biasa ini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita nggak mampu ini menerima tanggung jawab besar ini. Tapi Rasulullah telah diutus oleh Allah, telah dipilih oleh Allah untuk menerima risalah ini. Maka di dalam diri Rasulullah ini ada beban dan tanggung jawab yang sangat besar. Dunia dan akhirat membawa umat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ucapannya, perbuatannya, ikrarnya, itu kemudian diikuti oleh para sahabat. Yang disebut dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Jadi ucapan, perbuatan, ikrarnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sunnah beliau sampai kepada kita disebut dengan hadis. Ya, itu kemudian secara gamblang disampaikan hadis-hadis itu terbukukan. Ya, kita kenal ada namanya hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Abu Daud ya. Lalu kemudian ada Al-Baihaqi dan lain-lain gitu ya. Nah, dan selain ucapan, perbuatan, ikrar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus diteladani oleh umat, Rasulullah juga mengkader umat. Ya. Rasulullah mengkader umat. Kader umat ini dari kalangan para sahabat, gitu, ya, dari kalangan para sahabat. Nah, mereka para sahabat ini dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, ya, dididik oleh beliau sehingga tingkat ketakwaannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah yang disebut dengan para ulama. Kalau satu orang alim, ya, al-alim. Ya, kalau banyak ulama. Ya, ulama. Kalau kita bukan ulama, tapi oe lama. Ya, gitu ya. Dan mereka adalah kekasih Allah, para waliullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya. Kemudian putra-putri mereka, putra-putra mereka Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, ya. Lalu kemudian sahabat-sahabat utama yang lain, Abu Hurairah, Abu Jal Al-Ghifari, Salman Al-Farisi dan lain-lain. Itu mereka dididik begitu ketat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana mereka dididiknya? Di serambi Masjid Nabi. Ya, itu kalau serambi Masjid Nabi sekarang posisinya itu di sebelah utaranya rumah Nabi. Itu jaraknya dari pintu rumah Nabi itu sekira 3 meteran, itu ya 3 meteran, dan permukaannya itu kalau di Masjid Nabi sekarang itu lebih tinggi dari permukaan Masjid Nabi, yaitu sekira 40 cm lah,
ininya lantainya dari permukaan Nabi. Luasnya sekitar 6 kali 7 meter. Itu. Jadi cukup menampung sekitar 40 sampai 60 orangan itu kalau pada ngumpul semua di situ. Disebut dengan sufah Nabi. Itu ya. Dan mereka adalah ahlu sufah yang dididik langsung oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah menerima wahyu misalkan di kamarnya, ya, beliau keluar tuh langsung memberitahukan mereka wahyu-wahyu utama, wahyu-wahyu yang baru itu kepada sahabat-sahabat Nabi ini. Dan mereka adalah yang paling awal mendengar firman-firman Allah yang baru diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga mereka ini, para ulama waliullah ini, kemudian dididik oleh Rasulullah dan begitu dekat dengan Rasulullah sehingga mereka berhak menyandang predikat sebagai kekasih Allah karena memang Allah juga mencintai mereka. Nah, di antara mereka itu yang kemudian mereka setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, para waliullah ini, para ulama waliullah ini sangat diikuti oleh murid-muridnya, ya, oleh murid-muridnya. Murid-murid para sahabat yang menjadi waliullah itu adalah di kalangan tabi'in. Tahu tabi'in, Pak? Tabi'in itu secara bahasa adalah mereka yang mengikuti. Itu, ya. Mereka yang mengikuti, maksudnya apa? Mereka yang mengikuti para sahabat, hidup di antara para sahabat, ya. Mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi disebut dengan tabi'in. Kalau sahabat, ya itu jelas beliau itu ada di zaman Rasulullah dan mereka mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di zaman tabi'in ini ada mereka yang mengikuti para ulama-ulama yang dari kalangan sahabat. Gitu. Seperti ada nama Hasan al-Basri, orang Basr, orang Irak, orang Basrah. Beliau berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu wajhah. Beliau nggak sempat berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ada sahabat, bukan sahabat, ada tabi'in juga, ya, namanya Jundun al-Misri, gitu, ya, orang Mesir. Nah, itu berguru juga, ya, kepada Sayyidina Ali. Terus begitu, ya, sehingga ini para sahabat, para tabi'in yang dididik oleh mereka itu akhirnya mereka menjadi waliullah juga. Gitu. Nah, di antara para waliullah inilah kemudian ucapan, perilaku, perbuatan para waliullah ini ditiru oleh murid-muridnya. Dan biografinya disusun lengkap oleh para murid-muridnya, disebutlah sebagai mankobah. Mankobah para waliullah. Mankobah bentuk jamaknya adalah manakib. Gitu. Jadi manakib para auliaullah di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan para tabi'ut tabi'in itu disusun lengkap oleh para murid-muridnya dan kemudian dikaji, ditiru perilakunya dan sebagainya. Terus para ulama waliullah ini mendidik kader berikutnya yang mereka juga adalah menjadi waliullah, menjadi ulama-ulama yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke zaman sekarang para ulama-ulama waliullah itu kemudian mankobahnya kita kenang, kita ingat, kita teladani. Kalau orang Betawi, orang Kosambi pernah dengar namanya Manaqib Syekh Saman. Benar ya? Manaqib Syekh Saman. Kalau di Banten ada Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu adalah ulama-ulama para pewaris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Manaqib ini juga termaktub dalam Sunan At-Tirmidzi, Pak. Bapak bisa lihat ya, kitab hadis Sunan At-Tirmidzi itu ada Manaqib Sayyidina Abu Bakar, Manaqib Sayyidina Umar, Manaqib Sayyidina Utsman, Manaqib Sayyidina Ali, dan lain-lain. Ya. Nah ini. Nah mereka ini adalah para generasi
yang utama yang mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang musalsal. Musalsal itu silsilahnya nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu saat Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ya. Apa pertanyaan Ibnu Abbas? Qala, Ibnu Abbas berkata, "Qila," kami bertanya, "Ya Rasulullah, ayu jalasauna khair?" Ya Rasulullah, teman duduk mana yang paling baik? Qala, Rasulullah menjawab, "Man dzakarakumullah ru'yatah." Orang yang menjadi teman dudukmu yang paling baik adalah ketika engkau duduk bersamanya, pikirannya mengingatkan kamu akan Allah. Jadi kalau kita lagi duduk sama beliau itu menyampaikan pesan-pesan dari Allah, pesan-pesan dari Rasulullah untuk selalu ingat kepada akhirat, ya. Ya, ya. Sehingga akan selalu mengenang Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mengingatkan kepada Allah terus, ya. Tidak ada kemaksiatan yang terlontar dari bibirnya. Nah, ini orang yang ketika kita duduk bersamanya, orang itu selalu begitu, ya. Wazada fi ilmikum muntakah, dan dia yang pembicaraannya menambah ilmumu. Sehingga kalau kita duduk bersama dia, ada aja ilmu-ilmu baru yang dia peroleh, yang disampaikan olehnya kepada umat, ya. Wa dzakarakum fil akhirati amalah, dan yang tindakannya mengingatkan kamu akan akhirat. Ini 3 nih. Satu, ketika duduk tambah dekat dengan Allah, ya, tambah pengen ingat Allah terus. Yang kedua adalah ilmu kita jadi semakin nambah. Yang ketiga adalah perilakunya mengingatkan kita akan akhirat. Nah, ini teman duduk yang paling baik. Ya, mereka itu adalah para ulama. Para ulama-ulama yang mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang predikatnya menjadi Habibullah. Mereka menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kedudukan kekasih Allah di akhirat kelak. Apa itu? Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang bukan nabi, bukan pula syuhada, namun mereka membuat iri para nabi dan syuhada pada hari kiamat karena kedudukan yang mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Bukan nabi, bukan syuhada, ya. Tapi mereka kedudukan di mata Allah membuat iri para nabi dan syuhada. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka ditempatkan di atas hamparan yang penuh cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia lain sedang ketakutan, tidak resah ketika manusia lain sedang dilanda resah. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, beritahu kami siapa mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan membacakan ayat Al-Quran surah Yunus ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada rasa sedih. Luar biasa, ya. Orang ini tidak ada memiliki kegelisahan di dalam kalbunya. Tidak takut, tidak sedih. Kenapa bisa mereka begitu? Nah, dalam ayat berikutnya Allah melanjutkan,
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka ini beriman kepada Allah dan mereka bertakwa. Jadi posisinya adalah keimanan dan ketakwaan mereka begitu kuat, begitu hebat, sehingga mereka tidak lagi merasakan ketakutan dan kesedihan. Gitu. Pak, takut dan sedih itu kan karena lantaran kita ini baru saja menghadapi problematika, gitu ya. Mereka yang sering menghadapi problematika tidak lagi merasa takut dan sedih, Pak. Kenapa? Ya karena terlalu sering menghadapi banyak problem, gitu ya. Kalau hanya sedikit aja problem, ya berarti mereka biasanya awal-awal ketakutan, gitu. Sama seperti ketika anak SD yang menerima banyak soal-soal ujian. Sampai stres mikirinnya, besok mau ujian, belajar apa, stres dia. Gitu. Tapi kalau orang dewasa karena sudah pengalaman hidupnya sudah banyak, ujian semacam anak SD itu dianggap ya biasa-biasa saja. Karena mereka sudah menempuh perjalanannya panjang. Ya bayangin anak kuliahan dikasih tes ujian anak SD. Bagi anak kuliahan gimana tuh? Easy going kan? Ya, aman-aman saja. Karena apa? Ujiannya adalah ujian anak SD. Itu ya. Berjenjang terus, semakin banyak umurnya, semakin panjang umurnya, maka ujiannya semakin banyak. Itulah yang dialami oleh para aulia Allah. Ujiannya terlalu banyak, Pak. Itu. Ya, sehingga mereka ya sudah karena sudah banyak ujian itu mereka sudah terbiasa mengalami ujian-ujian itu, maka bagi mereka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Karena semakin sudah terlalu banyak ujian yang mereka alami. Dan yang ujiannya paling berat adalah para nabi. Gitu ya. Ujiannya paling berat para nabi. Rasulullah Muhammad SAW itu udah jadi yatim piatu umur 6 tahun. 6 bulan udah jadi yatim, disusul kemudian setelah usia 6 tahun ibunya meninggal dunia, jadi yatim piatu. Ya kan? Nggak tahu saya di sini yang dari umur kecil yatim piatu ada apa enggak? Bagaimana rasanya dari umur kecil itu sudah menjadi yatim piatu? Sehingga harus diasuh oleh kakeknya. Nggak lama kemudian kakeknya juga meninggal, ya umur 9 tahun. Sekarang kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya. Itu kan ujiannya luar biasa Rasulullah. Nah, kalau kita Pak, kalau beliau ya, dakwah beliau sampai mengucurkan darah. Kalau kita boro-boro mengucurkan darah ya. Itu. Baik, nah inilah para aulia Allah ini di akhirat begitu besar kedudukannya, bahkan membuat iri para nabi dan para syuhada. Karena apa? Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka ditempatkan di atas hamparan yang penuh cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia lain sedang ketakutan, tidak resah ketika manusia lain sedang dilanda resah. Ini kedudukan para aulia Allah. Nah, para bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW bisa dengan cara mengikuti mereka. Nah, mereka yang masih hidup terutama, gitu ya. Mereka yang masih hidup. Cari tuh di zaman sekarang, adakah orang yang masih hidup di antara kita yang predikatnya disebut dengan waliullah. Ulama-ulama kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dia berguru secara musalsal kepada gurunya lagi, kepada gurunya lagi, kepada gurunya lagi. Itu, ya. Mereka itu bisa begitu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keberkahan yang luar biasa. Mereka dididik oleh Rasulullah, kemudian jadi kader-kader Rasulullah itu, para kader Rasulullah mendidik lagi generasi setelahnya, dikader lagi, kemudian jadi seperti mereka, terus dididik demikian, ya. Terus dalam 100 tahun itu kan kalau usia orang itu kan siklusnya
ada 3 generasi ya. Generasi yang paling tua mungkin sekitar umur 80 tahun, generasi berikutnya sekitar umur 50 sampai dengan 60 tahun, generasi berikutnya antara umur sampai 20 sampai dengan 30 tahun. Di dalam fase 100 tahun itu ada 3 generasi yang saling belajar di antara mereka, begitu ya. Terus menerus sampai dengan masa kita zaman sekarang. Masa kita zaman sekarang adalah para aulia Allah yang mereka kolbunya selalu terpancar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ingat ayat Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Kolbu mereka selalu bertautan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala membersamai mereka. Mereka sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai mereka, mengawasi mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat Al-Anfal ayat 5. Al-Anfal ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya manusia dengan Allah itu berkomunikasi melalui kolbu. Maka mereka selalu bermunajat dengan Allah. Setiap hari, setiap detik kolbunya selalu bertautan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pancarkan cahaya keilahian ke dalam kolbu mereka. Kolbu adalah pusat kesadaran. Kolbu adalah pusat kecerdasan. Kolbu adalah pusat iman. Maka mereka yang kolbunya tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam dirinya ada kesadaran, ya. Ada disebut dengan bahasa kitanya consciousness, ya, kesadaran. Mereka yang kolbunya selalu tertaut dengan Allah, dalam dirinya itu ada cipta, ya, ada cipta. Sehingga kemudian mereka berkreasi, ya. Dengan cipta itu muncul ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain ada cipta, ada rasa dalam diri mereka, ya. Rasa itu kemudian menghasilkan seni dan budaya. Belum muncul ya, agak lambat ya. Ya, ada cipta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada rasa yang menghasilkan seni dan budaya. Dari rasa itu, ya, mereka yang kolbunya tertaut dengan Allah itu sangat peka, sangat sensitif, ya, sangat sensitif. Kemudian karena kesadaran akan adanya Allah Subhanahu wa taala memunculkan karsa. Dari karsa itulah kemudian memunculkan karya ritual dan kultural. Sehingga peradaban masa demi masa semakin maju, Pak. Ya. Mereka nggak pernah belajar iptek, ya. Tapi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmunya. Yang kita pahami, ya, ketika kita belajar matematika, waktu kita kecil belajar berhitung dulu, oh, ini ilmu bagus banget gitu kan. Ini siapa penciptanya? Kita nggak pernah tahu. Dan guru-guru kita nggak pernah ngasih tahu. Tapi kemudian kita makin gede makin belajar. Oh, ternyata dalam sejarah dijelaskan bahwa pencipta atau penyusun ilmu matematika, ilmu berhitung itu ada namanya Al-Jabar. Al-Jabar itu siapa? Ilmuwan Islam, Pak. Al-Jabar. Ya. Lalu ada ilmu tentang kesehatan. Ilmu tentang kesehatan dibangun oleh siapa? Oleh Ibnu Sina. Mereka adalah para waliullah. Mereka adalah menerima cahaya-cahaya keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala karena saking dekatnya dengan Allah. Itu. Ada nama Al-Khawarizmi. Ada nama-nama yang lain ulama-ulama zaman dulu yang mereka adalah menguasai ilmu-ilmu. Ya. Mereka meneladani itu semua. Diteladani oleh para sahabat-sahabatnya. Ya. Sehingga dari cipta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dari rasa menghasilkan seni dan budaya. Itu. Ya. Ada saking cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memunculkan sikap sensitif. Kemudian ketika mereka mengingat Rasulullah, mereka memuja Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muncullah syair-syair yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama macam Syekh Al-Barjanji gitu ya. Itu syair-syairnya luar biasa kemudian dikemandangkan sampai dengan hari ini oleh kita. Pujian-pujian kepada Rasulullah dalam rangka mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karsa menghasilkan karya ritual dan kultural, karya keagamaan dan karya budaya. Sehingga kemudian muncullah peradaban, ya. Muncullah peradaban semakin maju, semakin maju, semakin maju, semakin dekat dengan zaman akhir. Itu semua muncul karena kebajikan yang bersumber dari kesucian. Bahasa Latinnya adalah virtus ex sanctus. Bahasa kitanya, bahasa Sundanya adalah kahadean anu medal tina kasucian. Keren kan? Tagline-nya itu. Ya, virtus ex sanctus. Virtus adalah murni, kemurnian, ya. Kemurnian merupakan sebuah kebajikan ex sanctus yang dihasilkan dari kesucian. Jadi semua peradaban itu muncul karena kolbunya suci, Pak. Karena kolbunya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kolbunya begitu dekat dengan Allah, maka perilaku yang dilakukannya adalah lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada embel-embel yang lain. Maka dalam praktek ibadahnya dalam keseharian, beliau-beliau itu, mereka mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada embel-embel li yang lain. Ya. Tidak li harta, lil mal, tidak. Tapi lillahi ta'ala. Tidak lil mar'ah, bukan untuk perempuan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak li zaujah, karena istri, enggak. Ya. Lil walad, enggak. Bukan karena anak-anak, bukan. Tapi tetap lillahi ta'ala. Jadi, Masya Allah. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, banyak tokoh-tokoh Islam dari mulai pembangunan dinasti Islami ya, sampai dengan sekarang Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia adalah mereka-mereka yang dibimbing oleh ulama-ulama yang mereka adalah para auliaullah. Kita lihat sebagai contoh ya, Bani Umayyah. Bani Umayyah ini muncul setelah masa Khulafaur Rasyidin. Ada tokoh besar di Bani Umayyah namanya Umar bin Abdul Aziz. Pembimbing spiritual mereka, pembimbing spiritual Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah 7 fuqaha Madinah. Di antara mereka ada nama Muhammad bin Ka'ab dan Maimun bin Mihran. Lokasinya adalah di Madinah dan di Damaskus, Syria. Kesultanan Abbasiyah, sultan yang terkenal namanya Sultan Harun al-Rashid. Pembimbing spiritual mereka, pembimbing spiritual sultan adalah nama Yahya al-Barmaki. Dan ada nama Abu Nawas. Abu Nawas ini nyeleneh. Tapi kalimat-kalimatnya sangat mengena kepada Sultan Harun al-Rashid. Posisinya di mana? Di Baghdad. Ya. Nah, Irak zaman sekarang. Ya. Awal Kesultanan Utsmaniyah. Ya. Bapaknya pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Namanya Ertugrul Bey. Ertugrul Bey punya guru namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini di kalangan santri sangat terkenal. Beliau penyusun kitab Futuhatul Makkiyah. Itu. Posisinya di mana? Di Turki. Lalu kejayaan Utsmaniyah, ya, pembebas Konstantinopel, Istanbul sekarang, namanya adalah Sultan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad II Al-Fatih. Sultan Mehmed II. Gurunya waliullah namanya A'aq Syamsuddin. Itu, ya. Kesultanan Demak di Indonesia, Raden Patah raja pertamanya, sultan pertamanya, pembimbing spiritualnya para wali songo. Ya, posisinya di mana? Mataram Nusantara di Indonesia. Kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin, pembimbing spiritualnya siapa? Sunan Gunung Jati, ayahnya sendiri. Posisinya di mana? Di Banten. Kemudian kejayaan Kesultanan Banten pada saat siapa? Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat itu yang mendampingi beliau adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari disebut juga dengan Syekh Yusuf Al-Tajul Kholwati.
Tajul Khalwati apa maknanya? Tajul adalah mahkota, Khalwatiyah adalah dari kalangan Thariqah Khalwatiyah. Gitu. Jadi beliau, Syekh Yusuf ini asalnya dari Makassar. Beliau berkelana sampai ke Banten sebelum ke Aceh. Di Banten jadi sahabatnya Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dijodohkan dengan putrinya. Dengan begitu beliau juga adalah menantu daripada Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu beliau berkelana ke Aceh. Lalu berkelana lagi ke Mekah. Terus ya, di Mekah tuh gurunya banyak. Sampai kemudian beliau belajar ke India dan digelari sebagai Tajul Khalwati setelah menjadi pemimpin spiritual di kalangan tarekat Khalwatiyah. Jadi muncul peradaban dari meneladani tauhid Rasulullah Muhammad SAW. La ilaha illallah. Itu Pak ya. Jadi insya Allah dengan kita mendekati para waliullah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan para rasul, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Pak. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita dengan meneladani para aulia Allah. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran adima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya Rabbana anta sami' anta basir anta syahidun alaina. Engkau maha melihat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, tanamkan, tumbuhkan di dalam kalbu kami semangat la ilaha illallah. Semoga Engkau menjadikan kami ahli la ilaha illallah sampai akhir kalam kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau sampaikan akhir pada usia kami adalah akhir yang paling baik ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau yang ada didiskusikan sambil ngobrol silakan. Ada enggak? Yang nanya enggak? Enggak ada? Iya dah, cukup.